Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan belajar menelaah 7 ciri kebahasaan teks prosedur. Apa saja 7 ciri kebahasaan teks prosedur itu dan bagaimana menerapkannya di dalam menelaah. Untuk selengkapnya, mari kita ikuti aktivitas pembelajaran berikut ini. Selamat belajar. Sebelum kita menelaah kebahasaan teks prosedur, terlebih dahulu mari kita memahami konsep dasar, antara lain langkah menelaah kebahasaan teks prosedur. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, membaca teks prosedur. Kedua, menelaah kebahasaan teks prosedur. Dan yang ketiga, menyimpulkan hasil menelaah kebahasaan teks prosedur. Hanya 3 langkah saja. Berikutnya, konsep yang kita pahami adalah 7 unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kecenderungan teks prosedur menggunakan kalimat perintah. Kemudian yang kedua, bentuk pasif. Yang ketiga, kriteria atau batasan. Yang keempat, keterangan cara, alat dan tujuan. 5, menggunakan kalimat saran atau larangan. Yang keenam, menggunakan kata penghubung. Dan yang ketujuh, menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Ini 7 unsur kebahasaan yang cenderung dipergunakan di dalam teks prosedur. Penjelasan kalimat perintah. Contoh saja di sini untuk membuat kita paham. Ini ada 2, kita bandingkan. Yang pertama adalah kalimat pernyataan. Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Ini kalimat pernyataan. Jika diubah menjadi kalimat perintah, maka posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Seperti ini. Kata kerja atau predikat itu sekarang untuk kalimat perintah ditaruh di bagian paling depan. Kemudian penggunaan kalimat pasif menggunakan predikat berupa berawalan di. Untuk aktif, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Menekan. Pasifnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Jadi sudah sangat jelas perbedaan antara kalimat aktif yang predikatnya berimbuhan mo, sedangkan kalimat pasif predikatnya menggunakan imbuhan di. Selanjutnya adalah digunakannya kriteria atau batasan terhadap sesuatu yang diungkapkan. Contoh ini perbandingan juga tanpa batasan. Angkat kaki kanan sampai mana? Tidak ada batasan. Kemudian dibuat kalimat yang di dalamnya ada pembatasan atau kriteria. Angkat kaki kanan setinggi lutut. Jadi setinggi lutut, tidak setinggi dada atau lebih rendah dari yang ditentukan. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua tanpa batasan, gorenglah kentang, goreng saja. Bagaimana nanti goreng apa, setengah coklat, setengah matang, tidak ada batasannya. Kemudian diberi batasan yang jelas, gorenglah kentang hingga kecoklatan. Ini namanya digunakannya kalimat yang berupa ada kriteria atau ada pembatasannya. Kemudian yang keempat, menggunakan keterangan cara, alat dan tujuan. Ini keterangan caranya, bunyikan dengan serentak semua alat musik. Jadi cara dengan bagaimana caranya, yaitu dibunyikan dengan serentak. Oke.
Kemudian ada lagi gosoklah tangan. Dengan cara bagaimana? Gosoklah tangan secara perlahan atau gosoklah tangan dengan perlahan. Nah, ini namanya keterangan cara. Kemudian yang menyatakan keterangan alat, gosoklah punggung tangan kiri. Maaf, kita ulangi. Gosoklah punggung tangan kiri dengan tangan kanan. Gosoklah punggung tangan kiri dengan apa? Menggosoknya dengan tangan kanan. Maka dengan tangan kanan ini adalah keterangan alat. Kemudian yang menyatakan keterangan tujuan adalah cabut kabel dari stop kontak agar, nah ini tujuannya, agar hemat daya dan antisipasi korsleting. Agar untuk sebagai itu. Kita lanjut untuk kecenderungan penggunaan unsur kebahasaan pada teks prosedur yang kelima. Digunakannya kalimat saran atau larangan. Biasanya kalimat saran atau larangan menggunakan kata atau frase hubung. Sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, dan sebagainya. Sebaiknya segera ganti jika masker basah. Berarti ini adalah kalimat saran, sebaiknya. Hindari makan malam untuk menjaga kesehatan. Hindari, berarti ini merupakan larangan untuk tidak melakukan makan malam. Kemudian jangan memasak air terlalu lama. Ini juga larangan agar tidak memasak air terlalu lama. Kecenderungan yang keenam menggunakan kata penghubung. Khususnya nanti adalah kata penghubung kronologis atau urutan waktu. Seperti ini. Kemudian tiriskan hingga tidak ada lagi minyaknya. Kata kemudian merupakan kata hubung atau kata penghubung urutan waktu. Kemudian untuk yang terakhir atau ketujuh, kecenderungannya teks prosedur menggunakan kata kerja berakhiran i dan kan. Lumuri loyang dengan mentega, lumurkan mentega pada loyang. Ini penjelasan tentang 7 ciri penggunaan unsur kebahasaan di dalam teks prosedur. Sekarang kita mencoba untuk menerapkan 3 fase menelaah kebahasaan teks prosedur berdasarkan 7 ciri unsur kebahasaan yang sudah kita pahami di depan. Seperti ini, kita masuk pada fase yang pertama, membaca teks prosedur. Teks prosedur yang akan kita telah unsur kebahasaannya sama dengan pada saat kita menelaah struktur. Artinya antara struktur dan kebahasaan biar menyatu, sehingga kita gunakan tag yang sama. Cara memakai masker yang benar, sekali lagi silakan dibaca di dalam hati. Kita lanjutkan untuk langkah-langkahnya. 1. Membersihkan tangan. 2. Masker harus menutupi hidung sampai mulut. 3. Saat dipakai usahakan jangan menyentuh masker. 4. Jika kamu ingin membuka masker yang telah dipakai, hindari untuk menyentuh bagian depannya. Kemudian di paragraf yang terakhir sebagai paragraf penutup, yakinlah bahwa dengan mengenakan masker secara benar merupakan salah satu cara tangkal COVID-19. Disadur dari hertz.detik.com dengan penyesuaian seperlunya. Sama seperti yang kita gunakan dalam menelaah struktur teks prosedur. Kita masuk pada fase yang kedua, menelaah kebahasaan teks prosedur dengan 7 kecenderungan ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kita lihat kalimat perintah. Apakah teks prosedur tersebut menggunakan kalimat perintah? Hasil telaahnya ternyata banyak digunakan kalimat perintah. Contoh, cuci tangan dengan sabun dan air. Hindari untuk menyentuh bagian depannya. Buka masker dari belakang, tepatnya pada bagian talinya, dan sebagainya. Kemudian apakah juga digunakan kalimat pasif? Seperti ini,
meskipun tidak banyak. Diberikan contoh ketika masker sedang digunakan. Ketika masker sedang digunakan. Selanjutnya, 3. Apakah di dalamnya terdapat kalimat yang ada kriteria atau pembatasannya? Seperti ini. Gunakan hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Jadi hand sanitizer kandungan alkoholnya dibatasi 60%. Jadi ada kriteria atau pembatasan. Kemudian yang keempat, apakah digunakan keterangan cara, alat, dan tujuan? Kita lihat keterangan cara dulu. Pastikan bagian hidung dan mulut tertutup masker dengan benar. Berarti dengan benar adalah keterangan cara. Alat, cuci tangan dengan sabun dan air. Berarti dengan sabun adalah alat. Apakah mengandung keterangan tujuan? Untuk mencegah angka ini terus meningkat, perlu menerapkan protokol kesehatan dan seterusnya. Untuk mencegah angka, berarti untuk dan seterusnya itu merupakan keterangan tujuan. Dengan demikian, 3 keterangan dipergunakan di dalam teks prosedur tadi. Yang kelima, apakah digunakan kalimat saran atau kalimat larangan? Kita lihat, sebelum menggunakan masker, baik masker kain, medis, dan jenis masker lainnya, pastikan tangan dalam keadaan bersih. Berarti ini saran. Pastikan tangan dalam keadaan bersih. Kemudian ada larangannya juga, saat dipakai usahakan jangan menyentuh masker. Jangan menyentuh masker berarti larangan. Jadi saran dan larangan juga ada di dalam teks prosedur ini. Yang keenam, apakah menggunakan kata penghubung urutan? Hasilnya sebelum menggunakan masker, baik masker kain dan seterusnya. Jadi ini sebelum menggunakan masker, ini adalah kata sebelum, merupakan kata penghubung urutan. Kemudian yang terakhir, apakah di dalamnya mengandung kata kerja yang berakhir i dan kan? Kita lihat, hindari untuk menyentuh bagian maskernya. Pastikan bagian hidung dan mulut tertutup masker dengan benar. Dengan demikian, ketujuh ciri atau kecenderungan penggunaan unsur kebahasaan semuanya terpakai di dalam teks prosedur ini. Ini fase yang ketiga, menyimpulkan hasil menelaah kebahasaan teks prosedur. Secara lengkapnya seperti ini. Berdasarkan kebahasaannya, teks yang berjudul cara memakai masker yang benar itu memuat 7 ciri unsur kebahasaan teks prosedur, yakni 1. Mengandung kalimat perintah, 2. Mengandung kalimat pasif, 3. Mengandung kalimat pembatasan atau kriteria, 4. Mengandung kalimat saran atau larangan, 5. Mengandung kalimat yang di dalamnya ada keterangan cara, alat, dan tujuan. Yang keenam, mengandung kata penghubung urutan, dan yang ketujuh, mengandung kata kerja berakhiran i dan kan. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan bagaimana kita menelaah unsur kebahasaan teks prosedur melalui 3 fase yang kita tentukan sebagai model untuk menelaah. Konsep untuk menelaah unsur kebahasaan sudah kita pelajari. Kemudian kita juga telah melihat bagaimana menerapkan 3 fase atau 3 langkah itu di dalam menelaah unsur kebahasaan teks prosedur. Sekarang sebagai penguatan kita lakukan latihan mandiri. Ambillah salah satu teks prosedur dari buku Bahasa Indonesia kelas 7 SMP MTS atau dapat mengunduh dari internet. Kemudian telaalah strukturnya melalui 3 fase yang kita pelajari di bagian depan. Selamat berlatih dan sukses selalu. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya untuk peserta didik. Jaga diri baik-baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya.